Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali sekarang saya mulai agak lengang waktunya dan saya mau coba sharing ke teman-teman beberapa saham yang mungkin menarik ya untuk swing trading. Jadi kalau untuk swing trading biasanya waktu tunggunya ya memang agak lebih lama ya, bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan kadang bisa sampai ya 1 bulan. Tapi ya berdasarkan request dari teman-teman yang mungkin ada yang komen ya di kolom komentar, "Bang, info dong saham-saham untuk swing-nya juga, jangan yang harian nggak bisa mantau karena kerja." Ya, jadi ya makanya saya coba buatin, konten untuk rekomendasi saham swing ya. Jadi, untuk, tanggal hari ini ya, tanggal 15, Desember ya artinya apa, artinya ya mungkin, trading-nya itu bisa sampai Januari ya holding period-nya ya, tapi nanti trade plan-nya, detail titik buy and sell-nya, serta, trade plan saya lah ya, nanti akan saya share yang juga, mendasari kenapa saham yang saya info di sini menarik untuk swing ya. Jadi di tengah market yang lagi masih, jatuhnya masih koreksi ya, dari mulai November ya kalau saya nggak salah ya, ini akan aja mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kasih teman-teman cuan. Ya, udah intermezzonya sedikit disclaimer seperti biasa kalau saya hanya melakukan analisa saham ya, dan saham yang saya informasikan itu menarik untuk swing berdasarkan hasil analisa saya. Nanti saya akan beberkan ke teman-teman kenapa sih alasan menurut saya saham itu menarik. Nanti teman-teman harus punya conviction sendiri ya, apakah apa yang saya sampaikan itu benar dan bisa masuk, logika teman-teman atau enggak. Jadi keputusannya itu bukan di saya, tapi keputusan buy and sell itu di tangan teman-teman. Jadi teman-teman itu wajib ya untuk melakukan analisa ulang karena invest saham itu resikonya lumayan tinggi ya, dan, sepenuhnya jadi tanggung jawab pribadi. Jadi jangan bergantung hanya pada Stockbit, harus analisa ulang. Langsung aja di tanggal 15 Desember 2024 saya ada 3 saham yang menurut saya menarik untuk swing dengan, swing ya, untuk swing trade bukan untuk scalping ya, bukan untuk scalping. Jadi, ada TOWR, ada BSDE, ada INTP. Jadi alasan kenapa saya pilih 3 saham ini nanti akan saya share secara detail ke teman-teman. Pastikan nonton videonya sampai habis ya teman-teman. Ya, supaya teman-teman, ngerti kenapa sih saham-saham ini menarik menurut saya gitu. Ya, langsung aja yang pertama saya mulai dari BSD dulu ya, yang, BSD yang menurut saya mungkin upside-nya akan lumayan ya, upside-nya akan lumayan. Ya, jadi BSD ini secara data transaksi di tanggal, 13 ya, 13 Desember. Ya, di tanggal 13 Desember ini data transaksinya lumayan oke. Broker YO ya, Amantara Sekuritas melakukan net buy sebesar 4,9 miliar rupiah atau sekitar 50.000 lot. Ya, ini terlihat sangat kontras dibanding net buy nomor 2 dan nomor 3 yang jumlahnya hanya kecil ya. Yang jelas itu, tapi nggak bisa kalau untuk swing hanya mengandalkan satu indikator untuk data transaksi harian gitu ya. Nah, kenapa menurut saya saham BSD ini menarik? Yang pertama alasannya adalah posisi dia saat ini. Ini saya hapus dulu, ini adalah, trade plan saya yang lama ya. Nah, posisi saat ini dia ada di dekat-dekat, support-nya ya. Jadi saya berasumsi berdasarkan historical ini adalah area dia punya support, dan saat ini harganya sudah ada di area dekat-dekat support. Lalu apalagi yang mendasari kenapa menurut saya BSD ini menarik? Jadi berdasarkan, data transaksi yang terjadi. Ya, ini saya share mulai dari tanggal let's say 11 September aja ya. Nah, 11 September ini saham BSDE ini sampai, mungkin sini ya 2 Desember. Saham BSD ini didistribusi oleh broker YU ya sebesar 1,7 juta lot ya. Ini mudah-mudahan videonya nggak terlalu lama ya teman-teman, makanya saya akan cepat aja. YO ini adalah Amantara Sekuritas. Jadi dari mulai tanggal, kejatuhan saham dari mulai 1 September sampai dengan hari ini ya, hari terakhir lah ya. Hari terendahnya di tanggal, beberapa hari lalu di tanggal 29 ini broker YO ini melakukan distribusi kuat ya, dan sahamnya turun. Siapa sih broker YO? Kalau saya lihat dari keterbukaan informasi dari, websitenya Bursa IDX ya, BSDE itu pemegang saham di atas 5% ya, salah satunya adalah, pemegang saham terbesarnya salah satunya adalah menggunakan ya sekuritas Amantara Sekuritas ya. Amantara Sekuritas itu dia pegang berapa persen ya?
6,8%, 6,8%. Jadi Amantara Sekuritas ia salah satu mover di sahamnya ini. Mungkin kalau orang bilang big player, ini bukan big player, tapi ini asumsi saya ini salah satu bagian dari emiten ya, karena kan tercatat namanya Bumi Serpong Damar dan sekuritas YO ini ya bukan sekuritas yang sering dipakai oleh broker retail gitu ya. Ini kan kecil transaksinya ya. Ini hanya BSD mencolok sekali gitu. Dan di Amantara Sekuritas ini ya, nah ini ya Amantara Sekuritas ini terlihat mulai melakukan akumulasi. Nah, dari mana ngelihatnya? Nah, ini kalau kita lihat dari mulai tanggal 11 September di sini sampai dengan terakhir yang paling rendah di tanggal 2 Desember ya. Dia kan distribusi. Tapi kalau seandainya ini saya tariknya ke bulan Desember tanggal let's say tanggal 2 ya sampai dengan hari ini tanggal berapa nih? Kemarin terakhir bursa hari Jumat tanggal 13, YO sudah melakukan stop penjualan dan mulai mengakumulasi ya. Ini fakta dari data transaksi. Nah, terus gimana trend plan-nya? Ini udah jelas. Yang pertama posisi dia di support, yang kedua ada akumulasi dan akumulasinya dilakukan oleh broker yang ya emitennya ya atau mungkin ya saya takut salah nyebut ya, kalau sebut bandar nanti salah ya. Ya dilakukan oleh itu. Dan gimana trade plan-nya di saham ini gitu ya. Dan menurut saya ya, ini trade plan di saham ini menarik. Ya teman-teman bisa di sini. Nah, polanya mungkin akan seperti ini ya. Saya sih sebenarnya jaga dia, saya akan modelnya beli cicil-cicil ya. Saya akan modelnya beli cicil-cicil dan jaga jangan sampai dia bergerak di bawah harga 940-an lah. Kalau seandainya dia sampai ke 940-an ya, 940-an nih di sini ya. Saya akan prefer untuk cut loss dulu gitu ya. Jadi kalau dari titik ini ke titik cut loss saya itu sekitar 5%-an ya. Anggaplah 5%-an, dan ini pun harus di entry-nya bertahap gitu ya teman-teman. Nah, terus potensi upside-nya sampai berapa? Potensi upside-nya kan cukup lumayan besar. Kalau kita ngikuti dari titik dia punya resist ya, resist tertingginya itu ada di harga area 1280-an lah ya, let's say anggaplah situ. Kalau seandainya kita ngikutin itu dari titik ini, let's say kita dapat average di 9, anggaplah 980 lah, let's say kita dapat. Upside-nya itu sampai 30-an% dengan potensi stop loss resikonya hanya 5%. Jadi ini risk reward-nya menarik, data transaksi oke ya, analisa data transaksinya oke, tapi ya kapan mulai akan diterbangkan saham ini ya pasti dia akan main-main di sini, ada drama-drama, ada turun-turun ya. Tapi yang jelas saham BSD ini menarik. Kalau teman-teman punya holding power atau bisa punya waktu tunggu yang lebih gitu ya, let's say misalnya bisa bertahan untuk swing ya, ini untuk swing 2-3 bulan atau 1-2 bulan gitu ya, mungkin saham ini bisa jadi pertimbangan yang menarik. Kenapa? Karena resikonya kecil, data transaksinya oke, chartnya posisinya di dekat-dekat support, jadi titik cut loss-nya dekat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya masuk ke TOWR. TOWR ini saya mention juga kemarin ya di teman-teman yang join di YouTube membership dan juga teman-teman yang nggak join tapi saya bahas di video waktu itu. Kenapa saham TOWR ini menarik? Sama ya, polanya sama, dia ada di support ya. Nah kalau di TOWR nih saya nggak nemu alasan kuat seperti emitennya buyback gitu, enggak. Tapi yang jelas ya ini data transaksinya juga oke. Kenapa? Karena ini dari mulai penurunan dari tanggal candle pertama merah ya, dari high tertingginya dia di 11 September ya, ini tarik aja sama ya 11 September sampai ini saya pilihnya foreign ya. Saya pilihnya all investor. Nah, nih 11 September sampai dengan dia terakhir di tanggal 12 ya. Ini tidak ada distribusi, teman-teman. Tidak ada distribusi dan broker yang jadi mover atau top buyer di saham TOWR dalam periode waktu ini ya, waktu penurunan ini adalah average-nya di 767. Artinya apa? Artinya harga saat ini di 690 adalah harga di bawah average big player di saham TOWR. Yang beli ini SQ ya, ini Singapore Airlines. Enggak, bukan. BCA Sekuritas. Bercanda dikit ya teman-teman. Jadi apa alasan yang menarik ya? Udah jelas dari tanggal 11 September sampai 13 Desember proses dia turunnya udah 20-an%. Turun dengan 20-an% dengan data transaksi yang tidak ada distribusi. Kenapa ya? AK sama BK buang besar lumayan, ini pasti dia ke-trigger karena mungkin banyak foreign outflow ya. ISG-nya turun kan. Mirip-mirip ya, September, Oktober, November kan ISG-nya mulai turun ya.
ini foreign outflow gitu yang nampung orang lokal. Ini saya berasumsi SQ, CC, dan ZP ini adalah institusi ya. Ya bukan ya mungkin bisa jadi emiten. Saya belum cek lagi 5% ya. Kalau 5%-nya dari TOWR ya. Mungkin bukan ya. Ya BCA Sekuritas ternyata. Wow. Ya. Ini saya belum tahu juga ya teman-teman, baru ngecek bareng ya sama teman-teman ya, supaya kalau bikin konten nggak terlalu ya. Jadi memang di buyback. Kenapa? Karena posisinya di support. Kenapa dia pede buyback? Karena mungkin dia tahu pola sahamnya ini ke depannya masih akan bagus seperti itu ya, kurang lebih. Jadi TWR juga alasannya bagus. Gimana trade plan-nya? Saya akan cut loss. Saya hapus dulu ya biar nggak susah. Saya akan cut loss kalau seandainya dia bergerak di bawah 660. Kenapa 660? 660 adalah low-nya di tanggal 14 Juni. Kalau di bawah 660 deh berarti saya salah, saya buang dulu. Kenapa kalau 6640? Karena kalau 6640 mungkin dia plannya akan gini doang ya ternyata ya. Gini. Terus gini. Gitu ya. Mungkin plannya akan seperti ini kalau di bawah 660. Tapi ya mudah-mudahan apa yang jadi analisa saya ini benar ya, gini polanya, ini nggak bikin low lagi ya, mungkin gini. Nanti gini, terus gini. Terus gini lagi, terus gini. Kenapa gini? Kenapa di sini? Ya karena ini adalah resist terakhirnya gitu ya. Jadi alasan kenapa saham TWR menarik, ini mulai di buyback dan pola pada saat dia turun nggak ada distribusi. Jadi sahamnya menarik. Jelas ya teman-teman, saya harap jelas. Saya lanjut aja ke saham selanjutnya, INTP, supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Kebanyakan ngoceh juga nggak penting kan ya teman-teman. INTP itu 11 menit ya, udah hampir 12. Oke, INTP kenapa sahamnya menarik? Yang jelas saham INTP ini dari mulai tanggal 4 November sampai tanggal 11 Desember ini ngebase, dan di tanggal 11 Desember dia naik dengan volume yang terkreat ya lumayan ya, mulai ada terlihat tanda-tanda volumenya ini membesar, dan posisi saat ini sudah confirm breakout. Target resistennya di berapa? Di 7.900. Terus trade plan-nya gimana? Trade plan-nya saya akan beli dia di area sini ya teman-teman, di area 7.200 7.250-an mulai antri-antri ya, sampai mungkin di area sini 7.100, 7.000 berapa ya? Ya let's say 7.000, anggaplah 7.300 sampai 7.180-an ya, mungkin akan antri-antri di area situ. Dan kalau seandainya dia terkonfirmasi ini false ya, dia akan turun mungkin di area 7.000 ya. Ini 7.000 juga sebenarnya kedekatan ya, karena ini kan sahamnya bergeraknya sangat stabil ya, saham blue chip ya teman-teman. Ya intinya gini aja, intinya ketika dia sahamnya turun, teman-teman punya potensi resiko itu sekitar 5% ya. Kenapa? Karena di 6.800 harus sudah pasti, saran saya better out dulu, berarti salah setupnya gitu ya. Dan kalau seandainya cuan, let's say teman-teman targetnya misalnya dapat average di 7.180-an ya. Ini ke resist yang terakhir di ini adalah 10%. Jadi ini masih 1/2 secara risk reward ya. Kalau loss kurang lebih sekitar 5%-an ya mungkin bisa diperketat di sini 5 atau 3 sampai 5%-an cut loss-nya. Tapi kalau seandainya bisa cuan reach sampai ke 7.900-an, itu potensi cuannya 10% ya teman-teman gitu. Jadi itu dia untuk trading swing trading mingguan ya, buat teman-teman buy-nya cicil-cicil ya, jangan kayak scalping. Kalau scalping nggak cicil-cicil. Kalau scalping langsung HK di satu harga, langsung kalau dia nggak naik cut loss atau jual BEP. Kalau naik tunggu sekuatnya di mana. Tapi kalau swing saya biasanya cicil-cicil. Gimana cicil-cicil ya? Misalnya kita punya modal 10 juta, titik entry pertama kita 25% atau 2.500.000 let's say. Titik yang kedua misalnya 2.500.000 lagi, terus 2.500.000 lagi, 2.500.000 lagi. Jadi dibagi 4 titik pembelian, 4 area pembelian. Ya bisa juga 40% dulu, 4 juta dulu, terus 3 juta, 3 juta. Tapi terserah teman-teman mau dibagi ke beberapa harga. Yang jelas 3 saham ini ya menarik dengan alasan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Semoga video saya bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang nanya apa sih manfaatnya join di YouTube membership YouTube saya gitu ya. Jadi ya teman-teman, saya mesti sampaikan juga bahwa jangan teman-teman berharap ketika join YouTube membership terus dapat saham beggar yang bisa kasih cuan teman-teman gila-gilaan. Enggak ya teman-teman, enggak. Tapi saya pasti share saham yang menarik ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership, dan saya juga enggak pasang harga yang mahal-mahal kayak YouTube
apa, grup VVIP, grup, premium, enggak ya teman-teman. Karena teman-teman mau join di YouTube membership saya cuma 20.000 1 bulan. Ya saya beranggapan itu teman-teman support saya aja dan merasa saya sebagai teman ya traktir saya kopi 1 gelas. Bahkan saya yakin kalau teman-teman pergi ke Indomart dalam 1 bulan untuk bayar uang parkirnya aja udah lebih dari segitu ya. Ya jadi itu, mau join support saya bersyukur, nggak join juga nggak apa-apa gitu, nggak suka sama konten saya tinggal unsubscribe nggak masalah ya. Saya, mudah-mudahan bisa kasih share ini ke teman-teman dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Itu aja dari saya kali ini, terima kasih buat yang sudah menonton, salam cuan, thank